Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam Komsel Besar. Hari ini tanggal 15 Maret kita berkumpul di dalam Komsel Besar ke-132. Tuhan sungguh baik, Dia yang mengumpulkan kita malam hari ini. Dia yang mengikat hatinya sehingga kita boleh bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita, mendengarkan firman-Nya, sehingga hidup kita semakin diteguhkan. Mari kita mau buka Komsel ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau sungguh Allah yang baik. Engkau mengumpulkan kami boleh ada di dalam ruang Zoom ini untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami, untuk membawa hati kami mendengar firman-Mu, sehingga hidup kami boleh senantiasa Engkau dandani, sehingga kami Engkau dapati layak untuk hari demi hari menjadi saksi-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan malam hari ini. Kami rindu Engkau yang mengurapi acara ini dari awal hingga selesainya nanti. Kami mau serahkan seluruh peralatan yang kami gunakan agar semua boleh berfungsi dengan baik. Jaringan internet di rumah kami masing-masing. Walaupun cuaca mungkin ada yang tidak baik, tapi kami percaya penyelenggaraanmu, perlindunganmu senantiasa baik bagi setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Engkau hadir di tempat kami masing-masing, agar supaya kami sungguh merasakan pelukan hangat-Mu bagi setiap kami. Mari beracaralah Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat terkasih, sadarkah kita bahwa kita hidup hari demi hari, kita menikmati kemurahan demi kemurahan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Perlindungan bagi keluarga kita, dalam kita beraktivitas, dalam kita berjalan, semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita menikmati kemurahan demi kemurahan yang luar biasa yang Dia sediakan bagi setiap kita. Mari malam hari ini kita mau naikkan syukur kita. Kita mau berterima kasih karena Dia sungguh Allah yang baik. Dia teramat baik bagi setiap kita. Mari buka mulutmu, angkat hatimu. Kita mau katakan bahwa berkat kemurahannya itu mengurapi setiap kehidupan kita hari demi hari. Kita bawa pujian ini bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Dia sangat baik, teramat baik bagi setiap kita. Kita bersyukur untuk setiap kemurahan demi kemurahan yang boleh kita nikmati sampai hari ini. Dia sungguh Allah yang baik. Dia tidak pernah mengingat-ingat setiap dosa dan kesalahan kita. Dia membuang jauh setiap dosa dan pelanggaran kita. Dia Allah yang baik yang tidak pernah memperhitungkan setiap kesalahan kita. Sebagai gantinya, Dia menyediakan pengampunan. Dia sungguh Allah yang Maha Rahim. Mari malam hari ini kita mau bawa hati kita. Kita mau sadar bahwa begitu banyak kesalahan yang sudah pernah kita perbuat. Tapi kita mau berterima kasih karena pengampunan yang Dia sediakan bagi setiap kita memulihkan hati kita, memulihkan hidup kita. Kita menjadi merdeka di dalam Dia. Mari kita bawa pujian ini sebagai rasa sesal dan tobat kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
pengampunan yang Kau berikan kepada setiap kami sungguh memulihkan setiap kehidupan kami. Kami sungguh merasa berharga menjadi anak-anak-Mu. Karena itu Engkau sungguh layak kami sembah, sungguh layak kami tinggikan, sungguh layak menerima setiap pujian kami. Kami mau mengagungkan Engkau, karena setiap kami sungguh mencintai Engkau. Kami mau meninggikan dan mengagungkan Engkau, baik di dalam suka dan duka kami. Mari sahabat terkasih, kita mau bawa pujian ini. Kita mau katakan Yesus bahwa Engkau layak menerima setiap pujian kami. Kita mau agungkan namanya, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Engkau sungguh layak menerima setiap pujian kami. Kami mau mengagungkan Engkau, Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sahabat terkasih, kita mau bawa hati kita. Kita mau sembah Dia. Dia sungguh Allah yang kudus. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat-Nya. Kita mau datang dengan segala kekudusan kita. Kita mau undang para malaikat surga ikut sujud menyembah Dia, meninggikan Dia, karena Dia sungguh Allah yang kudus. Mari sahabat terkasih, kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan, aku mau datang Tuhan dalam hadirat-Mu, dengan berhiaskan setiap kekudusan kita saat ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan
menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi Kira
Saat ini Yesus membuka tangannya lebar-lebar. Ia katakan, mari datang kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan memiliki beban berat. Ia yang akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat ini ia membuka tangannya lebar-lebar. Oh, we praise you Lord, we thank you God. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari jangan keraskan hatimu. Ia katakan, mari datang kepadaku. Ia yang akan memeluk engkau dengan erat, menambahkan kekuatan baru kepadamu. Dia Allah yang kudus. Dekati ia dengan kekudusanmu. Oh, we praise you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sahabat terkasih, kita mau katakan bahwa jiwa kita sungguh terbuka bagi Dia. Kita izinkan Dia yang menyelidiki dan menyatakan segala perkara di dalam setiap kehidupan.
akan menyingkapkan semua selubung. Bersiaplah, Dia Allah yang baik. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Layakkanlah setiap kami untuk malam hari ini menerima setiap firman yang akan Kau taburkan lewat anak-anak-Mu yang terkasih, Pak Paulus dan Bu Vila. Kami mau buka hati kami, berbicaralah, dandani setiap kami dengan firman-Mu, membersihkan setiap kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Suster semuanya. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita membuka dari 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja bab 3 ayat 5. Dipersiapkan dulu. 1 Raja-Raja bab 3 ayat 5. Dipersiapkan dulu. Suara saya jelas? Oke. 1 Raja-Raja bab 3 ayat 5 dipersiapkan. Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Pada malam hari ini, saat ini kami mau duduk diam untuk merenungkan firman-Mu. Utuslah Roh-Mu membuka hati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini.
Singkapkan misteri kerajaan surga bagi kami semua. Pakailah hamba-Mu ini, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Tema kita pada malam hari ini berbicara tentang roh hikmat. Bapak Ibu masih ingat ada berapa roh Allah? Ada 7. Minggu lalu kita berbicara tentang roh takut akan Tuhan. Malam hari ini kita berbicara tentang roh hikmat. Silakan di next screen-nya. Satu lagi. Next. Saya mencoba membuat sebuah rangkuman. Di sini ada 7 roh Allah, yaitu roh Tuhan, roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan roh takut akan Tuhan yang diambil dari Yesaya bab 11 ayat ke-2. Oke. Pembicaraan kita malam hari ini yaitu di poin nomor 2, roh hikmat. Silakan di next. Sebelum kita masuk ke dalam satu raja-raja itu, kita akan merenungkan teks yang sudah saya siapkan, yaitu dari Amsal bab 1 ayat 20. Amsal 1 ayat 20. Silakan di next. Ini siapa yang pegang screen-nya? Malin ya? Malin? Oke. Amsal, kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo. Jadi begini Bapak Ibu, ada 3 kitab yang terkenal ini yang ditulis oleh Raja Salomo. Yang pertama adalah Kidung Agung. Yang kedua adalah Amsal, yang disebut juga sebagai Amsal Salomo. Yang ketiga adalah Pengkhotbah. Jadi pada masa mudanya Raja Salomo dia mulai menulis kitab Kidung Agung. Kemudian di usia pertengahan dia menulis Amsal. Dan sesudah itu dia menulis tentang Pengkhotbah. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, apa itu hikmat? Coba kita renungkan bersama. Di dalam Amsal bab 1 ayat 20 bunyinya begini, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Bapak Ibu, kalau kita baca, apa itu hikmat? Kenapa hikmat bisa berseru? Ia berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Kok kelihatannya seperti seseorang yang sedang mewartakan firman. Ayat ke-22, berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman? Ini masih tetap lanjutan dari seruan hikmat itu. Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh. Dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Next. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Ku ini siapa? Hikmat. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Hikmat hendak mencurahkan isi hatinya kepadamu. Dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Kalau kita lihat lebih dalam, apa itu hikmat? Hikmat adalah seorang pribadi. Kenapa? Karena dia bisa mencurahkan isi hatinya. Kita sama-sama tahu bahwa ada 7 roh Allah. Tetapi bukan mau mengatakan roh itu ada 7. Tidak. 7 roh Allah itu berada di dalam satu kesatuan roh, yaitu Roh Kudus.
Dan yang menjadi kepala dari ketujuh roh itu adalah Kristus. Makanya di dalam roh yang pertama disebut sebagai tujuh roh Allah. Yang pertama adalah roh Tuhan. Siapa itu Tuhan? Yesus, Sang Mesias, Kristus. Jadi ketika hikmat, dia mengatakan dia berseru-seru, dia menyampaikan teguran, dia dapat mencurahkan isi hatinya, dia adalah seorang pribadi. Roh Kudus adalah seorang pribadi, bukan seorang. Bukan seorang. Kalau saya katakan seorang, kayaknya kurang tepat. Lebih tepatnya adalah sebuah pribadi. Karena dia bukan orang. Cuman bahasa manusia, saya tidak menemukan kata yang tepat. Seorang pribadi, sebuah pribadi. Dia adalah sebuah pribadi. Ayat ke-24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Hikmat dapat mengulurkan tangannya. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu dan akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Next. Ayat 27. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Bapak Ibu, saya sering katakan, kasih karunia tidak berkesudahan, tetapi manusia memiliki batas waktu yang berkesudahan. Seringkali ketika Tuhan katakan, pada hari aku berkenan menolong engkau. Artinya apa? Ada hari dia tidak berkenan. Jadi kalau pada hari ini kita mendengar seruan daripada hikmat, maka terimalah dia. Kenapa? Karena akan datang waktunya mereka, Anda dan saya berseru kepada hikmat, tetapi tidak akan dijawab. Dan kita akan bertekun mencari dia pada saat itu, tetapi tidak akan menemukan dia. Artinya apa? Ada batas waktunya. Hikmat menutup pintu. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Sekali lagi, ketujuh roh Allah ini merupakan satu kesatuan. Kenapa ada 7? Karena angka 7 melambangkan kesempurnaan. Oke. Next, Malin. Di dalam Amsal bab 3 ayat 13 sampai 15 bunyinya begini. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Di sini ada satu pewahyuan yang tersembunyi. Nanti saya akan jelaskan. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Menyamai apa? Hikmat. Jadi kalau Anda dan saya memperoleh hikmat, maka kita memperoleh keuntungan melebihi perak dan emas, melebihi permata, dan apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Oke, silakan screen-nya ditutup. Bapak Ibu, mari kita melihat kembali ke dalam 1 Raja-Raja bab 3.
Kalau kita mendengar kata hikmat, kita langsung mengingat satu pribadi di dalam Alkitab, Salomo. Satu Raja-Raja bab 3 ayat 5 bunyinya begini. Di Gibeon, nama tempat, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Bapak Ibu, Tuhan seringkali berbicara kepada Anda dan saya melalui mimpi. Jadi jangan mengabaikan mimpi. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Dan berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu ayat ke-6, lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ayat ke-7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya, yaitu bangsa Israel. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat ke-10. Lalu adalah baik di mata Tuhan, artinya lalu Tuhan melihat bahwa permintaannya itu baik. Adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Salomo meminta hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, kalau kita dengar kata baik dan yang jahat, apa yang kita ingat? Ketika iblis menggoda manusia pertama, kalau kamu makan buah ini, kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Untuk tahu atau dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, manusia pada dasarnya tidak membutuhkan makan dari buah pohon pengetahuan itu. Tetapi manusia cukup memiliki roh hikmat. Itu satu poin. Nah, Salomo dia bahkan tidak tahu apa yang harus dia minta. Dia tidak meminta hikmat dan dia tidak meminta pengertian. Tetapi dia hanya meminta hati yang faham untuk menimbang perkara supaya dapat mengambil keputusan dengan tepat. Nah, karena hal itu yang dia minta, coba kita lihat apa yang Tuhan berikan. Tuhan mencurahkan 2 roh kepada Salomo. Bukan 1, tapi 2. Tuhan mencurahkan kepada Salomo
hati yang penuh hikmat dan pengertian. Kedua-duanya itu adalah 2 dari 7 roh Allah. Roh hikmat dan roh pengertian. Yang malam hari ini secara khusus kita bicara tentang hikmat. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu, kepada Salomo, hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat ke-13. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun raja yang seperti engkau di antara raja-raja. Bapak Ibu, coba kita lihat di sini. Seperti yang tadi, di dalam Amsal itu dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Nah, sekarang begini. Bapak Ibu, kalau mau minta kekayaan kepada Tuhan, pertama-tama mintalah roh hikmat. Tidak ada orang yang meminta kekayaan dan kemudian Tuhan memberikan kekayaan kepada dia. Tidak. Kalau Anda dan saya mau kaya, kita harus meminta roh hikmat kepada Tuhan. Ketika roh hikmat datang kepada Anda dan saya, maka di sini kekayaan, kemuliaan mengikuti Anda dan saya. Kenapa orang-orang percaya, Anda dan saya, tidak seperti orang yang tidak percaya? Mereka kaya raya dan sebagainya tanpa membutuhkan hikmat Tuhan. Tetapi Anda dan saya beda. Karena begini, tanpa hikmat, seseorang tidak dapat menggunakan kekayaannya secara tepat. Jadi, kalau Anda kaya raya tetapi tidak memiliki hikmat, atau tepatnya tidak memiliki roh hikmat, maka Anda akan melakukan begitu banyak kesalahan. Anda jalan-jalan ke mall dan Anda akan bertemu, kalau Anda seorang pria, Anda akan bertemu dengan begitu banyak godaan. Kalau Anda seorang perempuan, sama juga. Jadi kalau Anda kaya raya tetapi tanpa roh hikmat, maka kekayaan itu akan membinasakan Anda. Jadi sebelum Anda dan saya kaya, Anda dan saya membutuhkan roh hikmat. Jadi kalau kita ingin kaya, kalau kita mengharapkan kekayaan, dan kalau kita bertanya kenapa kehidupan saya begini-begini terus, tanda kutip tidak kaya-kaya, mungkin kita belum memiliki roh hikmat. Sekali lagi, tanpa roh hikmat tidak ada orang yang sanggup mengelola kekayaannya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kekayaan kepada orang percaya, artinya anak-anak Tuhan, pasti untuk satu hal, untuk mengembangkan kerajaan surga. Tidak ada yang lain. Seluruh hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kekayaan kita, apapun juga harus dipakai untuk memperbesar kerajaan surga. Apapun yang kami lakukan, seperti yang kami lakukan juga, kami masih tetap seorang pedagang. Apapun yang kami lakukan sekarang memiliki arti yang berbeda dibanding sebelumnya. Dulu mungkin kami cari uang untuk menimbun kekayaan, tetapi sekarang pengertiannya sudah berbeda. Kami mencari uang untuk apa? Untuk mengembangkan kerajaan surga. Bapak Ibu sama. Apapun yang Anda lakukan, semuanya itu harus memberi efek untuk mengembangkan kerajaan surga. Kalau tidak, kita harus bertanya, untuk apa kekayaan ini? Anda boleh menyimpan kekayaan sebanyak-banyaknya, kemudian untuk diwariskan kepada anak cucu Anda.
belum tentu mereka dapat menikmatinya. Tetapi kalau Anda dan saya memiliki roh hikmat, maka kita dapat mengelola keuangan kita dengan tepat, sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Nah, pada malam hari ini mungkin di antara kita banyak yang baru terbuka. Kenapa orang-orang kaya yang tidak percaya berbeda dengan kita? Kenapa mungkin saat ini Tuhan belum izinkan kita kaya? Karena Dia menginginkan kita memiliki roh hikmat terlebih dahulu. Kita boleh melihat orang di luar sana kaya raya. Dia boleh memiliki banyak simpanan perempuan, main judi dimanapun juga, di kapal pesiar, apapun juga. Semua itu, kekayaan itu hanya akan menuntun dia kepada kebinasaan. Tetapi Anda dan saya berbeda. Nah, Salomo meminta hikmat. Tetapi kekayaan dan kemuliaan mengikuti Salomo. Ayat ke-14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud. Minggu lalu saya ketinggalan satu pokok pembahasan ini tentang roh takut akan Tuhan. Kalau saya lihat dalam kitab suci, Daud merupakan salah satu tokoh yang amat sangat takut akan Tuhan. Ketika dia melakukan dosa, dia gemetaran. Ketika dia dihasut oleh iblis untuk menghitung, untuk mengadakan sensus penduduk Israel, sesudah melakukannya, dia tahu itu dia melanggar perintah Tuhan, dia gemetaran. Daud adalah seseorang yang penuh dengan roh takut akan Tuhan. Nah, setiap raja-raja Israel selalu diukur menurut standar Daud. Termasuk yang sekarang anaknya Salomo. Kalau kamu hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap setia mengikuti ketetapan seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Nanti kalau Bapak Ibu membaca raja-raja Israel dan Yehuda, semuanya itu patokannya dia baik atau jahat adalah menurut standar Daud. Selalu dimulai dengan begini kalau Bapak Ibu membaca, yang mengikuti kelompok baca kitab suci dalam komunitas kita pasti tahu. Raja ini lahir selalu diukur dari dia melakukan apa yang jahat, tidak seperti leluhurnya Daud. Atau dia melakukan sesuatu yang baik sama seperti leluhurnya Daud. Daud adalah standar bagi semua raja. Ayat 14 ini ada sesuatu. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Salomo diberi hikmat, kemudian kekayaan dan kemuliaan mengikuti dia. Dan juga kemudian umur panjang akan mengikuti dia juga. Artinya apa? Orang yang memiliki hikmat, dia juga akan diberi umur panjang. Tapi, di sini ada tapi. Tapi, kalau engkau hidup menurut jalan yang kutetapkan. Artinya apa? Hikmat, kekayaan, kemuliaan, umur panjang itu diberikan kepada seseorang tidak kekal. Itu diberikan sesuai dengan respon Anda terhadap perintah Tuhan. Dan kita sama-sama tahu nanti di akhir hidupnya Salomo melakukan kesalahan. Menyembah berhala. Dan semua itu diambil daripada dia. Ayat terakhir, ayat 15. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Tetapi di mimpi ini sangat amat jelas. Sangat amat jelas. Kalau Bapak Ibu mimpinya antara jelas dan tidak, mungkin itu bukan sesuatu pewahyuan. Tetapi ini sangat amat jelas. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan.
dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Bapak Ibu, sesudah kisah tentang Salomo mendapat hikmat, roh hikmat dan juga roh pengertian, maka di perikop selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa baca, Salomo mengambil sebuah keputusan yang sangat amat cemerlang. Di dalam kisah tentang ada 2 orang perempuan memperebutkan 1 bayi. Nah, saya sangat percaya bahwa di antara sekian banyak kisah, keputusan yang diambil oleh Salomo, pasti yang satu ini adalah yang paling cakep. Kenapa? Karena yang satu ini dicatat. Nah, saya mau tunjukkan sesuatu dari Injil Matius. Tolong di share screen, Malin. Injil Matius bab 2. Oke. Ya. Sekarang saya mau mencoba memberikan sebuah pengertian bagaimana penerapan hikmat dalam kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana penerapannya? Mungkin kita tahu kalau kita berjalan dalam iman, oke, tidak masalah. Tetapi kita juga melihat kita membutuhkan hikmat juga. Matius bab 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, kisah ini sesudah orang-orang Majus datang menyembah Yesus yang baru lahir dan kemudian pulang. Nampaklah maka malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Ayat 13. Bapak Ibu, kalau kita lihat Yusuf dan Maria dititipkan putra Allah, Sang Firman yang menjelma menjadi manusia. Kenapa Allah tidak dapat melindungi sang anak dari pembunuhan Herodes tanpa harus pergi ke Mesir? Seandainya Yusuf ketika mendengarkan perintah ini, bangunlah. Perintah ini diberikan pada saat mimpi. Bangunlah, ambillah anak itu, Yesus serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Seandainya Yusuf mengatakan demikian, aku percaya, imanku sangat teguh bahwa Yesus ini adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Herodes tidak dapat menyentuh dia. Saya tidak akan pergi dari sini. Saya tidak akan menyingkir ke Mesir. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Perjalanan ke Mesir tidak mudah, dan tinggal di sana sebagai pengungsi hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Oke, begini. Dalam kisah ini juga mau dikatakan Yesus menggenapi firman Tuhan, dari Mesir kupanggil anakku. Yesus adalah anak Allah dan dia juga pergi ke Mesir, sama seperti dahulu Israel pergi ke Mesir
mengungsi ke Mesir, dan kemudian dari Mesir dipanggil anakku. Yesus adalah melambangkan keseluruhan Israel. Oke, satu poin ini kita kesampingkan. Tetapi poin yang mau saya sampaikan pada malam hari ini adalah dalam situasi-situasi tertentu Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Hikmat di sini. Di sini bukan soal iman tetapi soal hikmat. Ambillah anak itu pergi ke Mesir. Kadangkala dalam mengambil keputusan-keputusan kita, Anda dan saya membutuhkan hikmat. Tidak semata-mata hanya beriman buta. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan kita begini. Yesus Sang Putra Allah pun harus pergi menyingkir dari Herodes. Siapakah Herodes? Allah dapat membunuh dia dengan begini saja. Tetapi di sini mau mengajarkan kepada kita, roh hikmat dibutuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Tidak semata-mata beriman buta. Next, yang terakhir. Ayat 19 sampai 23. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Selanjutnya, next. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu, Allah menuntun keluarga kudus ini dengan hikmat. Tidak semata-mata dengan iman. Karena mereka keluarga kudus, anak Allah, maka Allah akan melindungi. Tidak hanya itu saja. Saya tidak mengatakan bahwa ada kalanya kita tidak membutuhkan iman. Bukan. Iman tetap harus ada pada kita. Dengan iman kita mengenali hikmat itu. Allah mencurahkan roh hikmat kepada Anda dan saya. Dalam kondisi-kondisi tertentu, kita selalu harus bertanya, meminta hikmat Tuhan untuk menuntun langkah-langkah kita. Nanti pada malam hari ini, kita akan meminta doa, memohon roh hikmat turun atas Anda dan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Suster. Saya lanjutkan tentang roh hikmat, Spirit of Wisdom. Adakah yang lebih penting, adakah yang lebih berharga dari emas dan permata? Alkitab berkata di Amsal tadi 3 ayat 13 sampai 15, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Begitu berharganya hikmat, dikatakan lebih berharga daripada emas dan permata. Tetapi orang-orang dunia tidak mengetahui ini.
dan mengejar emas dan permata di dalam hidupnya, termasuk saya dulu, sampai akhir hidup bahkan ada yang seperti itu. Karena tidak memiliki hikmat, akhirnya jatuh ke dalam kebodohan. Hikmat lawannya kebodohan. Waktu hidup menjadi habis sia-sia tanpa persiapan di dalam perjalanan, tidak mengejar yang paling berharga itu. Ini relate juga dengan kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana itu yang diceritakan di dalam Alkitab itu adalah gadis-gadis yang dipenuhi oleh hikmat Allah. Sehingga mereka berjalan dengan persiapan minyak yang cukup. Mereka memperhatikan minyak untuk pelitanya bagi sang mempelai. Tetapi gadis bodoh tidak. Mereka tidak peduli dengan persiapan minyak. Mereka membiarkan minyak mereka habis. Dan akhirnya perjalanan mereka sia-sia. Tidak sampai kepada tujuan, ketemu dengan sang mempelai. Amsal 1 ayat 7. Saya ulangi lagi, sesi yang lalu kita sudah membahas ayat ini. Karena kedua roh ini, roh takut akan Tuhan dan roh hikmat itu berkaitan. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa itu hikmat? Hikmat adalah karunia ilahi, di mana akal budi kita dituntun oleh roh Allah sendiri, sehingga mampu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi di atas akal budi kita sebagai manusia. Itu roh hikmat. Mengapa kita membutuhkan hikmat? Kemarin minggu lalu kita sudah berbicara tentang roh takut akan Tuhan yang menjadi fondasi. Sekarang mengapa kita membutuhkan hikmat? Hidup ini adalah peperangan. Dalam Efesus kita sudah belajar bahwa hidup ini adalah peperangan. Peperangan melawan penguasa-penguasa, melawan musuh yang ada di alam roh, bukan musuh yang kelihatan. Setiap hari, ini adalah peperangan setiap hari, sampai akhir hidup kita berperang. Dan kita tahu peperangan kita di alam roh bukan di dunia fisik yang kelihatan musuhnya. Musuh kita roh yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani dan tidak bisa kita hadapi dengan strategi perang dari akal budi kita yang terbatas ini. Kita membutuhkan roh hikmat di dalam peperangan. Pengkhotbah 9 ayat 18 berkata, hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Kita bisa melihat bagaimana kisah Daud mengalahkan Goliat dengan hikmat dari Allah, dengan menggunakan ketapel dan batu. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Daud tidak membutuhkan semua senjata perang, tetapi hikmat Allah turun atas dia sehingga dia menggunakan apa yang Tuhan suruh, petunjuk dari Tuhan, dan itulah yang mengalahkan musuhnya. Hikmat dari tempat yang tinggi, hikmat ilahi. Kita membutuhkan hikmat Allah untuk setiap hari kita, setiap pergumulan dan setiap keputusan kita. Tanpa hikmat Allah, akhirnya kita pasti jatuh ke dalam kebodohan. Kita pasti mengandalkan pikiran kita yang terbatas, kekuatan kita yang sudah bisa dibaca oleh musuh. Karena musuh itu levelnya roh di atas kita, dia sudah tahu apa yang kita pikirkan. Dia sudah tahu kekuatan pikiran kita sampai di mana. Musuh sudah menyusun segala strategi di atas pikiran kita karena dia roh. Kita butuh hikmat Allah untuk bisa di atas kecerdikan musuh ini. Kita butuh hikmat Allah di dalam peperangan kita setiap hari melawan musuh. Karena hikmat Allah di atas pikiran kita sebagai manusia.
hikmat Allah di atas segala kelicikan musuh-musuh. Musuh kita iblis dilambangkan dengan ular. Binatang yang paling cerdik di atas muka bumi ini. Itu ada di dalam Kejadian 3 ayat 1. Saya bacakan saja. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, selanjutnya nanti dibaca, yang mau saya garis bawahi, ular ialah yang paling cerdik. Musuh kita menggunakan yang paling cerdik. Hawa jatuh ke dalam dosa karena tipuan licik dari musuh yang cerdik ini. Dari sini kita bisa lihat betapa lawan kita, musuh Anda dan saya, iblis itu cerdik. Dia bukan lawan yang biasa-biasa, Bapak Ibu. Dia bukan kelas ecek-ecek. Dia sudah ada ribuan tahun sebelum kita lahir. Segala kelemahan dan cara menjatuhkan kita sudah ada di tangannya. Kalau kita berperang dengan musuh ini dengan kekuatan akal budi kita, kepintaran kita, ilmu kita, kita sudah di tangan dia. Tidak mungkin kita bisa melawan dia karena dia cerdik di atas kita. Kita hanya bisa melawan dia dengan hikmat yang lebih tinggi, yaitu hikmat ilahi. Betapa kita membutuhkan roh hikmat di dalam perjalanan kehidupan ini. Kita tidak mungkin menang di dalam pertempuran ini hanya dengan mengandalkan kekuatan akal budi kita, ilmu kita, kepintaran kita sebagai manusia. Lawanmu itu roh, dia cerdik. Kita membutuhkan roh hikmat untuk melawan musuh kita yang adalah roh. Allah yang memberikan roh hikmat adalah pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala yang cerdik di atas muka bumi ini, yang memberikan hikmat kepada Salomo yang kita kenal sebagai raja yang paling bijaksana sepanjang zaman. Dialah yang memiliki hikmat tertinggi, yang tidak ada satupun baik di surga maupun di bumi, baik manusia maupun roh-roh jahat iblis, yang mengatasi kebijaksanaan Allah. Kita hanya bisa menang dalam peperangan roh dengan segala kecerdikan musuh untuk menghancurkan kita dengan hikmat dari atas, yaitu hikmat Allah. Musuh akan bekerja terus untuk mencapai tujuannya, yaitu kehancuran dan kebinasan Anda dan saya, dan sebanyak-banyaknya jiwa. Jika musuh tidak bisa menjatuhkan kita, dia akan mencari orang-orang yang terdekat di antara kita. Pasangan, anak-anak, saudara, karyawan, asisten rumah tangga, relasi, rekan kerja, supaya menjadi sarananya untuk menjatuhkan kita. Kita membutuhkan hikmat Allah untuk terus berjalan, sehingga kita bisa mengalahkan setiap serangan-serangan musuh itu. Dari manakah hikmat itu datang? Dalam bacaan Ayub 28 ayat 20 sampai 28 saya bacakan. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi. Ia melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru, ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitahukannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi.
takut akan Tuhan, itulah hikmat. Makanya roh takut akan Tuhan, ketika seseorang memiliki roh takut akan Tuhan, roh hikmat pasti menyertainya. Seiring bertumbuhnya, semakin dia hidup dalam takut akan Tuhan, hikmat itu akan semakin tinggi. Roh hikmat adalah salah satu dari karunia roh Allah. Roh hikmat itu berasal dari Allah. Di mana ada hati yang takut akan Tuhan, disitulah awal tumbuhnya hikmat. Karena itu tadi Amsal berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya mau sharingkan salah satu perjalanan hidup kami. Kesaksian ini sudah lama sekali. Sudah kira-kira 15-20 tahun yang lalu. Ketika kami masih berjuang total banget untuk bisnis kami, saat itu kami masih punya bisnis pakaian. Suatu waktu ada teman Pak Paulus, dia dulu seorang sales bahan bangunan. Dan sales ini menelpon kami bahwa ada proyek besar. Ada kenalan dia yang mau investasi di Kalimantan Timur untuk buka dep store pakaian. Dan dia butuh orang-orang yang bisa mensuplai produk-produk yang mereka butuhkan untuk dep store ini. Wah, buat saya waktu itu saya senang sekali. Tuhan baik banget, kasih kita berkat yang besar banget. Singkat cerita, datanglah tim mereka untuk survei ke toko kami, melihat apakah kualitas dan model-model pakaian sesuai yang mereka butuhkan. Dan akhirnya lanjut kami sampai kepada jadwal meeting yang ditentukan untuk membicarakan kerjasama ini, prosedurnya dan lain-lainnya. Pagi itu kami berangkat ke hotel yang ditentukan. Saya ingat saya berdoa bersama, berpegangan tangan bersama Pak Paulus. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Kau sediakan. Berikan kelancaran, kami berdoa semuanya. Kami berangkat. Sampai di sana kami bertemu dengan orang-orang yang berpenampilannya sangat berkelas. Dengan jas, dasi, ada 3 orang. Salah satunya yang survei ke toko kami, dan satu lagi direktur dari perusahaan itu. Kami kenalan, sang direktur mulai berbicara. Saya sangat salut dengan kalian anak muda. Waktu itu kami masih muda. Kalian sudah punya bisnis seperti ini, dan saya sangat berharap bisa bekerja sama dengan kalian. Karena bisnis utama kami di perusahaan kami bukan fashion, kami main di batu bara. Oke, lanjut. Dia mulai bercerita. Owner dari perusahaan ini baru saja meninggal, dan meninggalkan istri dan 2 anak. Yang menjadi masalah sekarang ada 1 adik laki-laki dari owner ini yang menjadi kesulitan, maksudnya menjadi masalah di dalam pembagian harta nanti. Nah, jadi bisnis fashion ini untuk kedua anaknya. Sang direktur itu cerita, supaya mereka belajar bisnis. Dan uang yang ditinggalkan papanya itu tidak dihabiskan oleh adik papanya ini. Karena adik papa ini sangat tidak baik sifatnya, suka judi, dan baru saja tadi malam kalah 5M katanya. Jadi kami mau bisnis tapi akhirnya ikut cerita ini. Sang direktur mukanya sedih dan hampir menangis menceritakan semua ini. Kami juga ikut sedih mendengarnya. Tiba-tiba pintu kamar hotel dibel, dan ternyata yang sedang digosipkan adik yang suka judi ini muncul dengan jas dan koper. Masuk dengan wajah marah, kesal, dan langsung mau memukul sang direktur ini. Kami ikut menyaksikan semua drama ini. Seperti nonton film drama Korea, tapi kami ada di sana sebagai pemain figuran. Singkat cerita, sang adik ini marah karena sang direktur ini tidak kasih muka katanya tadi malam saat dia main judi, dan akhirnya dia kalah 5M. Malam ini dia bilang dia akan balik lagi memenangkan kembali uangnya. Dia akan bawa lagi 5M itu untuk bertaruh. Uang yang di koper tadi itu untuk bisnis dengan kami akan dipakai untuk judi malam ini. Selesai bicara, adik ini keluar dan melempar pintu. Saya agak syok melihat semua itu. Tapi saya juga rasanya bingung gitu, kenapa saya masuk ke dalam pembicaraan mereka ini gitu.
Dan saya pikir saya mau pamit, kami sudah tidak nyaman dan mau pamit untuk pergi. Tetapi sang direktur itu langsung mengurut dada, dia langsung bilang, lihat perilaku adik bos saya ini. Kalau bukan karena bos saya baik dan saya kasihan sama istri dan anaknya, saya nggak mau lagi kerja di perusahaan ini. Dan kami baru mau pamit lagi, dia langsung bilang, saya pikir kami mau pamit, selesaikan dulu masalah kalian, nanti kita lanjut bicara bisnis kita gitu. Belum sempat bicara, dia ambil HP, dia call temennya, nanya, sudah sampai belum? Dia sedang telepon, dia nanya temannya, sudah sampai belum? Ternyata teman yang dia call ini sudah sampai di parkiran. Ceritalah sang direktur ini bahwa teman ini sedang on the way, dan dia itu rajanya judi. Karena tadi malam begitu mendengar adik bosnya kalah 5M, dia langsung hubungi teman ini dan minta pertolongan dia apa yang dia bisa lakukan untuk selamatkan uang perusahaan ini. Tidak lama kemudian masuklah teman ini dan kami mau pamit, lagi-lagi sang direktur bilang, kalian anak muda, ini kesempatan kalian untuk tahu betapa banyaknya tipuan dan jahatnya dunia perjudian itu, penuh dengan trik. Nggak ada salahnya kalian dengarkan bagaimana cara uang 5M itu dalam sekejap bisa kalah. Akhirnya kami duduk kembali karena sang raja judi itu sudah sangat excited menjelaskan bagaimana permainan itu bisa triknya seperti apa. Singkat cerita, diadakanlah kayak simulasi supaya dia bisa peragakan bagaimana trik dari lawan dan bagaimana trik supaya kita bisa menang. Pasti menang. Karena ini yang ngajarin raja judi di Jakarta katanya saat itu. Nah, sampailah di puncak dramanya. Sang direktur bilang gini, cara untuk menyelamatkan uang 5M ini, 5M di koper ini, di kopernya dikasih lihat uangnya. Hanya dengan cara kita ajak adik bos saya itu judi dan kita kalahkan dia. Supaya kita bisa menyelamatkan uangnya dan malam ini dia tidak berangkat lagi ke kasino itu. Supaya kita bisa selamatkan uang perusahaan ini. Kita sudah diajarkan bagaimana trik pasti menang. Dan karena kalian anak muda, dia bilang kayak gitu, yang mau bisnis dengan kami, ikut terlibat membantu persoalan keluarga ini, hasil uang yang kalian menang tetap menjadi milik kalian, 1M 1M. Jadi kami berdua tuh udah pasti dapat 2M karena pasti menang. Saya jadi mikir, kok jadi judi ya? Kita tuh tujuannya tuh mau bisnis, dan itu pembicaraan tuh udah 2 hari. Kemarin sudah sehari bicarain prosedur, hari ini tiba-tiba seperti ini. Kita memang sangat mengharapkan kerjasama ini. Tapi masa jadi judi? Saya berpikir gitu loh. Walaupun tujuannya menyelamatkan uang dan menyelamatkan uang istri dan anaknya itu. Saya berdoa. Saya ngobrol dengan Tuhan. Tuhan, gimana ini? Kok saya terjebak di dalam permainan ini gitu? Terus saya mau menolong mereka. Saya rasanya tuh kasihan dengan mereka, pengen nolong mereka, dan pengen kerjasama ini tuh jadi, jangan sampai gagal gitu. Itu keinginan saya. Dan nanti uang hasil judinya pun saya nggak akan ambil. Yang penting uangnya selamat dan mereka jadi bisnis dengan kita. Tapi kok menolong dengan judi ya? Saya mikir terus gitu. Terus saya tiba-tiba berpikir, judi itu kan dosa. Waktu dulu saya tuh jarang baca kitab suci. Saya judi itu kayaknya masih abu-abu dosa atau enggak gitu, kira-kira gitu. Nah, tapi tiba-tiba ketika saya berbicara dengan Tuhan, Tuhan gimana dong caranya? Tiba-tiba hikmat itu datang. Itu benar-benar bukan pikiran saya. Tuhan kasih tahu begini, permainan tadi simulasinya hanya 4 orang. Saya dikasih lihat gambarannya. Hanya 4 orang dan kami ada 6 orang di sana sekarang. Tuhan bilang gini, tanpa kalian mereka bisa melakukannya. Kalian pergi dari tempat ini. Tuhan berbicara sungguh sangat jelas. Itu hikmat itu benar-benar sangat nyata. Saya langsung merasa dapat ide. Langsung merasa bisa menolong orang itu dan kami tidak perlu ikut terlibat. Itu benar-benar hikmat ilahi, bukan kekuatan pikiran dan akal budi saya. Karena tiba-tiba datang.
Saya langsung bilang gini, Om, tadinya kan permainan itu cuma 4 orang. Dan tanpa kami berdua, kalian bisa melakukannya, menyelamatkan uang itu. Kami nggak akan ikut main, kami mau pamit. Setelah selesai Om memenangkan uang itu, baru cari kami, kita baru lanjutkan bisnis ini. Sang direktur itu kaget. Loh, kalian tuh nggak menginginkan uang itu. Pasti menang loh, sudah diajarin loh triknya. Kalau kalian nggak butuh uangnya, bisa sumbang ke gereja atau ke panti asuhan. Nah, lebih menyesatkan lagi ide Om ini. Saya sudah tidak tertarik untuk menjelaskannya. Saya dan Pak Paulus langsung berdiri dan menuju ke pintu. Ada kekuatan untuk menyuruh kami untuk memotong pembicaraan yang menahan kami terus dari tadi. Akhirnya direktur ini bilang, oke, ini pilihan kalian, tapi saya melihat wajahnya sudah tidak senang. Dan ada satu Om yang lain mengantar kami ke lift dan bertanya, apa yang membuat kalian tidak tertarik? Saya jawab, karena Tuhan tidak suka kami judi, Om. Omnya bingung dan angkat bahu. Akhirnya kami keluar dari hotel itu dan saya merasa damai sejahtera. Saya damai sekali dan ada sukacita. Padahal saya berpikir saya melewatkan uang 2M. Padahal kami baru merencanakan mau DP rumah yang harganya 3M. Kalau menang ini bisa langsung DP rumah itu. Akhirnya, tapi singkat cerita yang saya mau ceritakan, saya damai sekali keluar dari tempat itu. Saya nggak tahu kenapa dan saya merasa tiba-tiba sangat lapar. Saya baru sadar kami meeting dari jam 10 sampai sore. Saya nggak makan. Kami akhirnya mencari makan daerah sekitar situ. Habis makan, kami tuh seperti baru sadar. Jadi mungkin di dalam ruangan itu kami tuh dihipnotis sebenarnya. Bayangkan coba. Kami setelah makan tuh baru sadar semua ini. Selama 2 hari kami tuh di mulut serigala. Kami tinggal di telan. Kami sudah ada di dalam ruangan kamar hotel mereka, minum bersama mereka. Kami benar-benar di dalam kuasa mereka. Tapi kami dimuntahkan keluar karena hikmat ilahi itu. Karena ada kuasa yang di atas kuasa kita manusia. Ada kekuatan ilahi, ada Roh Kudus yang bekerja. Nah, akhirnya kami selamat dari penipuan yang besar itu dengan cara judi. Setelah peristiwa ini saya baru berani cerita ke orang tua, ternyata banyak sekali orang yang kena penipuan ini. Ada yang akhirnya nggak bisa bayar, masuk penjara dan lain-lain. Bayangkan, itu pengalaman yang luar biasa dan Tuhan itu menuntun ketika kita takut akan Dia. Ketika saya melihat ke belakang, apa yang membuat saya punya hikmat seperti itu? Awalnya karena saya takut melukai hati Tuhan. Saya masih abu-abu, judi itu melukai apa enggak, tapi saya takut melukai, saya takut itu dosa. Saya bilang saya nggak mau kalau saya nolong orang tapi saya harus judi, saya nggak mau Tuhan terluka. Itu awal mulanya. Jadi takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Setelah lewat peristiwa ini saya berpikir, kok Tuhan nggak langsung bisikin ke telinga saya ya, Vila keluar dari situ ini penipuan. Tuhan nggak langsung sampaikan itu. Tuhan pelan-pelan kasih tahu keluar karena mereka bisa main berempat. Saya jadi berpikir kalau Tuhan langsung kasih tahu itu penipuan, saya pasti nggak setenang itu keluar. Saya pasti ketakutan dan panik, itu pasti lebih berbahaya bagi kami. Karena kami sudah ada di dalam ruangan tertutup bersama mereka. Tuhan kita sungguh luar biasa. Itu kejadian sekitar mungkin 20 tahun, 15 tahun yang lalu. Saya lupa tahun berapa. Di situ saya belum begitu ngerti tentang firman, baca firman juga mungkin gak pernah saat itu. Tetapi ada hati yang takut melukai hati Tuhan. Sehingga bisa selamat dari penipuan itu. Jadi Tuhan kita sungguh luar biasa hikmat dan kuasanya. Dia sungguh hidup
sungguh nyata bagi kita. Walau tidak kelihatan dengan mata jasmani, tetapi bagi hati yang melekat dengan Dia, hidup takut akan Dia, pasti hikmat ilahi menyertainya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke dalam doa. Marlin, siapkan lagu keempat. Mari kita siapkan hati, kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Dia, Allah yang kudus, yang memberikan kita hati yang takut akan Dia, yang memberikan kita hikmat-hikmat ilahi. Datang Tuhan dalam hadirat
Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini hadirat-Mu menguasai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami tidak meminta kekayaan, kami tidak meminta nyawa musuh kami, kami tidak meminta umur panjang, kami tidak meminta kemuliaan. Yang kami minta pada malam hari ini, hati yang faham untuk menimbang mana yang baik dan mana yang jahat. Pada malam hari ini, kami meminta roh hikmat tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa, kiranya roh hikmat tercurah bagi setiap anak-anak-Mu pada malam hari ini. Tercurah roh hikmat atas setiap yang hadir pada malam hari ini. Roh hikmat tercurah kepada kami. Roh hikmat tercurah kepada kami. Terima.
terima, terima, terima. Terimalah roh hikmat, terimalah roh hikmat, terimalah roh hikmat, terimalah. Buka hatimu, buka hatimu, terimalah dia, terimalah dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah roh hikmat menguasai akal budi kami. Biarlah roh hikmat menguasai hati kami, agar kami dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima pada malam hari ini. Kami terima seruan hikmat pada malam hari ini. Kami terima ketika Engkau berseru-seru di lapangan-lapangan, di pinggir-pinggir jalan, di atas tembok. Kami terima Engkau. Kami mengundang roh hikmat masuk ke dalam rumah kami. Kami mengundang roh hikmat menguasai setiap anggota keluarga kami. Dan kami menolak segala roh-roh kebodohan. Kami tolak semua roh kebodohan. Kami terima roh hikmat masuk ke dalam rumah kami. Ketika roh hikmat masuk ke dalam rumah kami, kami percaya kekayaan, kemuliaan, umur panjang, kesehatan, kebaikan dan kemurahan akan mengikuti kami sepanjang umur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami berjalan mengikuti hikmat-Mu. Biarlah kami memutuskan setiap perkara dengan roh hikmat-Mu. Biarlah kami tolak segala roh kebodohan menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, menguasai keluarga kami. Kami tolak semua di dalam nama Yesus. Segala roh-roh kebodohan yang menyesatkan kami, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah roh hikmat saja yang tinggal menguasai akal budi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
hiduplah takut akan Dia, maka hikmat akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ora masyikiara barata kala yala masikiara bayala masyikiara badakasi. Ora masikiara bayala masyakara dakasikiara bayala masyikiara badakasi. Ora masikiara bayala masyikiara badata kara yala masikiara bayala masyikiara badakasi. Terima kasih Ora Tuhan. masikiara masyikiara. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami Engkau telah curahkan roh hikmat ke dalam hati kami. Amin. Kami percaya roh hikmat telah masuk ke dalam rumah kami. Amin. Kami terima semua itu Tuhan. Kami terima semua itu Tuhan. Kami tidak akan berjalan dalam kebodohan lagi. Amin. Kami tidak akan berjalan dalam kesesatan lagi. Amin. Alam semesta ini diciptakan, diletakkan di atas dasar hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus. Penuhi hati kami. Penuhi hati kami. Penuhi dengan kesempurnaan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk indahnya malam ini. Terima kasih untuk indahnya malam ini. Ketika kami membuka hati mendengarkan firman-Mu, ketika kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, ketika kami memohon hikmat daripada-Mu, dan Engkau mencurahkan hikmat kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap di antara kami, berkati setiap anggota keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, anggota keluarga kami yang saat ini yang sedang sakit. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar. Kuasa-Mu menyembuhkan mereka, kuasa-Mu menjamah mereka. Mereka yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan saat ini enyah, lepas, dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan malam hari ini, kami serahkan besok, kami serahkan setiap hari kami. Biarlah Roh-Mu menuntun kami, roh takut akan Tuhan, roh hikmat dan pengertian. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap di antara kami pada malam hari ini. Berkat dari Allah Bapa di surga, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, juga berkat dari Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Secara khusus juga Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan, yang mendukung pelayanan ini dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap tenaga, dengan kekayaan mereka. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau berkati mereka yang telah mensupport pelayanan ini. Engkau memberkati kami semua pada malam hari ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Suster. Mari kita foto bersama sebelum mungkin ada satu dua yang mau sharing.